Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Sunan Kalijaga dengan jubah putih yang tergerai anggun berdiri di tepi hutan keramat yang menjadi batas antara wilayah Demak dan Pajajaran. Angin berhembus lembut, namun ketegangan di udara begitu tebal. Dari kejauhan, tampak Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran, mendekat dengan tatapan tajam penuh kebencian. Langkahnya mantap, setiap jejak kakinya seolah menghantam bumi, mempertegas kekuasaan yang dia miliki. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat kerajaan, simbol kekuatan leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka berdua bukan sekedar bertemu sebagai dua sosok pemimpin, melainkan sebagai perwakilan dua kekuatan besar. Sunan Kalijaga datang sebagai utusan agama yang menawarkan kebijaksanaan dan kedamaian. Di sisi lain, Prabu Siliwangi merasa dirinya adalah benteng terakhir dari kepercayaan yang telah mendarah daging di Pajajaran. Baginya ajakan Sunan untuk memeluk Islam bukan hanya ancaman terhadap keyakinannya, tetapi juga ancaman terhadap seluruh warisan yang selama dia junjung tinggi. Dengan suara berat yang menggema, Prabu Siliwangi memecah keheningan di Sunan Kalijaga. Aku menghormatimu sebagai seorang tokoh besar, tetapi aku tak bisa membiarkan ajaranmu menginjak tanah leluhurku. Islam yang kau bawa mungkin dapat diterima di Demak, tetapi Pajajaran berbeda. Di sini kekuatan leluhur masih memegang kendali. Sunan Kalijaga menatap Prabu dengan tatapan tenang penuh belas kasih. Ia tidak terguncang oleh ucapan penuh amarah itu. Sebaliknya dia menyadari bahwa yang dia hadapi bukan sekadar seorang raja berkuasa, melainkan jiwa yang tengah terperangkap dalam kebanggaan yang membutakan. Prabu Siliwangi, dijawab Sunan dengan lembut, ya, aku datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memberi penerangan. Apa yang aku tawarkan bukanlah ancaman, melainkan jalan menuju kedamaian yang lebih dalam. Perkataan itu justru membakar amarah Prabu Siliwangi lebih dalam. Bagi seorang raja seperti dirinya, kata-kata Sunan terdengar seperti ejekan terhadap kekuatan dan warisannya. Mata Prabu menyala, dipenuhi dengan kebencian yang sulit dibendung. Kau berbicara tentang kedamaian, tetapi ajaranmu memisahkan kami dari kepercayaan leluhur. Kau pikir aku akan menyerahkan seluruh kerajaanku pada ajaran yang baru saja muncul? Sunan Kalijaga tetap tak bergeming. Dia tahu bahwa perdebatan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Ada kekuatan yang jauh lebih bermain di balik kebencian Prabu Siliwangi. Ia harus menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada atau warisan duniawi, melainkan pada kebijaksanaan dan iman yang murni. Dengan tenang, Sunan menjawab, "Iya, aku tidak meminta padamu untuk menyerah Prabu. Aku hanya memintamu untuk melihat terbuka di mana letak kebenaran yang sesungguhnya." Perkataan itu justru membuat Prabu semakin yakin pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ilmu kejawan yang ia kuasai selama ini telah membuatnya menjadi penguasa yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa menantangnya dalam hal kekuatan spiritual, apalagi seorang wali yang datang dengan KLM buta air. Baiklah Sunan Prabu Siliwangi berkata dengan nada dingin, "Jika kau merasa ajaranmu begitu kuat, mari kita buktikan. Kita akan bertempur 7 hari dan 7 malam. Jika kau mampu bertahan, mungkin aku akan mempertimbangkan tawaranmu." Sunan Kalijaga menghela nafas panjang. Ia tidak pernah berniat untuk beradu kekuatan, melainkan alat untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Ia bangkit dari tempatnya dan menatap matahari yang perlahan muncul di Sunan. Ujarnya dengan penuh semangat, "Aku akan berjuang untuk membawa Pajajaran ke arah yang benar, tapi aku butuh bimbinganmu." Suara Prabu dipenuhi harapan, namun dia tahu bahwa dan Sunan Kalijaga merespons dengan anggukan penuh arti. Ia merasakan ketulusan dalam ucapan Prabu dan siap membantu membimbing langkah selanjutnya. Sunan menjelaskan, perubahan ini tidak akan mudah. Ada pengorbanan dan tantangan yang harus kau hadapi. Rakyatmu mungkin tidak langsung menerima mereka perubahan biasa dengan gaya kepemimpinanmu yang lama. Ini adalah ujian besar. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu dan usaha untuk
menunjukkan pada mereka bahwa kekuatan adalah yang baru kunci ini untuk masa depan Prabu yang lebih Siliwangi baik. Menghela nafas panjang. Aku mengerti. Namun apa yang harus aku lakukan? Terlebih dahulu ia merasa seolah berada di ambang sesuatu yang besar. Kekuatan untuk memimpin dengan cara yang Tidak baru, untuk menunjukkan siapa yang Terasa lebih menjanjikan. tetapi juga menakutkan. Pertama kau harus mulai mendengarkan suara rakyatmu. Sunan Kalijaga menjawab, ajak mereka berdialog. Dengarkan keluh kesah mereka, dan tunjukkan bahwa kau hanya dengan cara ini kau dapat membangun kembali kepercayaan yang mungkin hilang. Tetapi untuk membuka hati Prabu dengan semangat membara, Prabu berjanji untuk Hari melakukan ini apapun yang akan diperlukan mengundang dan semua rakyatku pejabat untuk kerajaan. berkumpul. Aku ingin berbagi visiku untuk Pajajaran. Dan aku ingin mendengar suara mereka keluar dengan tegas, mengusir sisa-sisa keraguan. Matahari dalam mulai hatinya terbit dan cahaya emasnya menyinari hutan. Siliwangi terhadap kebenaran seolah memberikan restu bagi langkah-langkah baru yang akan diambil. Prabu Siliwangi memutuskan untuk kembali ke istana dan menyiapkan segala Dalam sesuatu. Perjalanan pulang, ia merasa seolah langkah yang lebih ringan. Ini ia bawa perlahan mulai terangkat. Sesampainya di istana, Prabu mengumpulkan para pejabat. Dengan lirik ia berdoa dalam hatinya dan memerintahkan mereka untuk mempersiapkan besar. Kabar tentang pertemuan itu segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Rasa ingin tahu. Beberapa di antara mereka sudah mendengar pertempuran yang terjadi di hutan dan tentang pertemuan pada hari Sunan Kalijaga. Memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah oleh berbagai wajah. Beberapa tampak penuh harapan. Sementara yang lain Prabu berdiri ketidakpercayaan mereka. Mengenakan pakaian kebesarannya yang bersinar di bawah sinar matahari pagi. Saudara-saudaraku, jika tanya dengan suara yang lantang, ya aku ingin berbagi selama ini aku telah memimpin. Jika ini memang jalan yang harus aku tempuh dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya tepat, hari ini aku ingin mendengar suara kalian dan bersama-sama membangun masa depan Pajajaran. Rakyat terdiam. Beberapa saling berpandangan. Prabu melanjutkan, ya aku tahu, banyak dari kalian mungkin merasa kehilangan cara kita memimpin. Kita akan bersama-sama mendengarkan suara rakyat, dan aku akan berusaha untuk menjadi raja yang lebih baik, pejabat yang dikenal sebagai seorang loyalis setia dan bertanya, Prabu, apa maksudmu dengan semua ini? Apakah kau menginginkan kekuatan yang selama ditukar dengan ajaran dari Sunan Kalijaga? Prabu merasakan keraguan. Prabu Siliwangi pertanyaan, tetapi ia tidak gentar. Aku tidak meminta untuk mengabaikan kekuatan kita. Aku ingin mengarahkan ke jalan yang lebih baik. Kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dan memastikan masa depan mereka. Apakah kita tidak ingin menjadi raja yang dicintai? Beberapa wajah mulai masih banyak tanda-tanda mata yang penuh determinasi. Prabu tidak menyerah. Ia melanjutkan berbicara dengan penuh semangat. Mari kita mendengarkan aspirasi dewan dan harapan rakyat dari perwakilan untuk membantu membuat keputusan yang lebih bijaksana. Bersama-sama, kita bisa menjadikan Pajajaran lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menyampaikan pidatonya, besok pagi di hutan keramat ini, Prabu meminta agar setiap orang menyampaikan pendapat mereka. Beberapa mendukung ide tersebut, sementara yang lain masih dalam perdebatan yang berlangsung. Prabu memperhatikan setiap pendapat dan argumen, menanggapi dengan penuh perhatian dan di tengah perdebatan ia merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Sunan. Ia tidak lagi menjadi raja yang duduk di singgasana, melainkan seorang pemimpin yang benar-benar mendengarkan dan merangkul semua suara. Suasana di dalam ruangan mulai menghangat dan perlahan-lahan dukungan terhadap ide-ide baru saat pertemuan berakhir. Prabu Siliwangi merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan baru saja dimulai. Langkah pertama telah diambil. Ia menyadari bahwa untuk membawa perubahan tidak hanya dibutuhkan keberanian,
tetapi juga pengorbanan. Pengorbanan untuk melepaskan dan kekuasaan kekuatan baru yang lebih Sunan Kalijaga yang berada di sudut ruang melihat dengan bangga. Ia tahu bahwa Prabu Siliwangi sedang dalam perjalanan. Setelah berkata demikian, untuk menemukan kekuatan sejatinya di dalam hatinya, ia berdoa agar perjalanan ini hanya mengubah Prabu, tetapi juga seluruh Pajajaran menuju masa depan yang lebih cerah. Prabu Siliwangi berbalik, meninggalkan Sunan Kalijaga di tengah hutan yang semakin sunyi. Saat Prabu berjalan menjauh, suasana di hutan terasa besar yang menjulang tinggi, seolah menjadi saksi bisu dari keputusan penting ini. Sinar matahari mulai meredup, meninggalkan bayangan panjang di balik tubuh Sunan yang masih berdiri teguh. Hutan keramat yang biasanya kini dipenuhi aura ketegangan yang tak bisa diabaikan. Sunan Kalijaga memejamkan mata sejenak, merenungi semua yang telah terjadi. Dia sadar bahwa apa yang akan dia hadapi bukan sekedar adalah pertarungan spiritual, bukan hanya untuk mengubah hati Prabu Siliwangi, tetapi juga untuk menyelamatkan seluruh rakyat Pajajaran dari kegelapan keyakinan yang salah arah. Perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi dia percaya bahwa segalanya dengan kekuatan iman, Sunan kembali ke pondoknya, bersiap dalam keheningan. Dia tahu bahwa esok hari akan menjadi awal dari sebuah pertarungan yang tidak hanya akan menguji kekuatannya, tetapi juga keteguhan hati dan keyakinannya terhadap kebenaran yang dia junjung tinggi. Malam tiba dengan sunyi yang mencekam, menyelimuti hutan keramat dengan aura misteri yang kian menebal. Sunan Kalijaga duduk bersila di dalam pondoknya, melantunkan doa-doa dengan khusyuk. Suara lantunan itu bergema menyatu dengan bisikan angin malam yang berhembus pelan. Namun dalam kedamaian hatinya yang ia ciptakan bahwa badai besar tengah mendekat, bukan sekadar pertarungan fisik yang akan ia hadapi. Ujian keyakinan yang selamanya mengubah takdir Pajajaran. Di sisi lain, Prabu Siliwangi juga tengah bersiap di istana yang ia lakukan di ruang rahasia istana. Dia mengundang para ahli sihir mereka mengitari kepercayaannya, membentuk lingkaran sambil merapal mantra-mantra kuno yang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang. Asap kemenyan memenuhi ruangan, dan perlahan-lahan aura kekuatan magis menyelimuti Prabu. Kalian harus memastikan aku tidak kalah dalam pertarungan ini. Jika tanya dengan nada penuh otoritas, aku tidak akan membiarkan ajaran asing meruntuhkan Pajajaran. Seorang dukun tua dengan wajah keriput mendekat dan berkata dengan suara bergetar, ilmu yang akan kita gunakan adalah ilmu kuno dari leluhur. Namun ingat, pertarungan dengan Sunan Kalijaga bukanlah. Dia bukan manusia sembarangan. Ilmu gaibnya berasal dari Yang Maha Kuasa. Prabu Siliwangi menatap tajam dukun tersebut. Aku tidak peduli dari mana kekuatan itu berasal. Aku hanya tahu bahwa kalian pastikan tidak boleh jatuh. Suara Prabu bergetar, bukan karena ketakutan, melainkan dia merasa kemarahan yang membara di dadanya. Pertarungan ini bukan hanya masalah pribadi, menyangkut kehormatan kerajaannya dan seluruh rakyatnya. Sementara itu, di pondok kecilnya, Sunan Kalijaga merasakan sesuatu yang awal di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya berhembus lembut kini terasa dingin dan menusuk. Sunan membuka mata perlahannya. Dia tahu bahwa kekuatan gelap sudah mulai bergerak. Prabu Siliwangi pasti yang sudah memanggil semua. Dan pertarungan ini tak akan sederhana. Sunan menghela nafas panjang. Ya Allah, dibisiknya dalam hati, ia hanya kepadamu aku memohon kekuatan. Pertarungan ini bukan untuk diriku sendiri, tetapi demi membuka mata mereka yang tersesat dan mempersiapkan dirinya. Tubuhnya tak bersenjata, hanya berselimut doa dan keyakinan yang teguh.
Sunan tahu jika dia bergantung pada kekuatan gaib semata, maka pertempuran ini namun dia percaya kekuatan terbesar ada pada keimanannya kepada Allah. Sunan keluar dari pondoknya, menatap langit yang masih gelap. Di kejauhan, hutan keramat yang akan menjadi medan pertempuran lebih suram dari biasanya. Pepohonan besar menjulang tinggi seolah menjadi penonton setia, menunggu apa yang akan terjadi di balik kabut tipis yang menyelimuti. Sunan bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk gaib di sekitar hutan sudah berkumpul, siap menjadi bagian dari pertarungan ini. Di lain sisi, Prabu Siliwangi juga telah meninggalkan istananya oleh pasukan spiritual yang tak kasat mata. Meski fisiknya tampak berjalan sendiri, namun di sekitarnya kekuatan gaib dari para leluhur Pajajaran sudah siap melindunginya. Setiap langkah yang ia pijakan ke bumi terasa berat, seolah menggemakan niatnya mempertahankan keyakinan sampai titik darah penghabisan. Mereka berdua akhirnya tiba di tepi hutan keramat, saling berhadapan di antara kabut pagi yang masih tebal. Suasana sunyi, tak ada suara burung, tak ada angin. Seolah-olah alam pun menahan nafas, menunggu awal dari sebuah pertarungan yang akan menggetarkan jagat raya. Mata Prabu Siliwangi menyala penuh dendam. Sunan jika tanya pelan, namun ini bukan hanya pertarungan antara kita. Ini adalah pertarungan antara dua keyakinan. Kau dan ajaranmu akan kukalahkan. Di sini di tempat ini. Sunan Kalijaga hanya menundukkan kepala sejenak, merenungi kata-kata itu. Dia tidak merasakan kebencian, hanya rasa iba terhadap Prabu Siliwangi. Dibalasnya lembut. Di pertarungan ini bukan tentang kekalahan atau kemenangan di mata manusia. Ini tentang kebenaran yang akan selalu terungkap. Meski kau mencoba menutupinya dengan ilmu apapun, tetapi untuk membawamu ucapan itu cahaya yang semakin membakar amarah gerakan cepat. Ia mengangkat tongkat kerajaannya tinggi-tinggi. Sebuah kilatan cahaya biru menyambar dari hadapan mereka berdua. Pepohonan bergetar, dan makhluk-makhluk gaib di sekitar hutan mengeluarkan suara mengerikan. Ini adalah tanda bahwa pertarungan telah dimulai. Prabu Siliwangi dia siap menggunakan seluruh ilmu yang dimilikinya untuk menundukkan Sunan Kalijaga. Namun Sunan tetap tenang. Dengan satu gerakan halus, dia mengangkat tangannya, membisikkan dawa yang hanya bisa didengar oleh langit. Suara gemuruh mulai mereda, dan kilatan biru perlahan-lahan menghantam tanah. Prabu Siliwangi terkejut melihat tidak menyangka bahwa ilmu setinggi itu bisa diatasi dengan begitu mudah oleh Sunan. Tetapi amarahnya tidak mereda, justru semakin membara. Ini baru permulaan Sunan. Ada sisnya tajam. Aku belum selesai. Sunan Kalijaga menatap dengan tatapan dalam hatinya. Ketenangan. Dia tahu bahwa pertempuran ini tak bisa dimenangkan dengan kekerasan atau adu kekuatan. Hanya dengan kesabaran dan keteguhan iman. Pertarungan ini bisa dengan berakhir. Kebenaran yang menang. Pertarungan telah dimulai. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu, seolah menyambut ketegangan yang meluap antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Hutan keramat itu terasa semakin pekat dengan aura suasana yang mencekam. Kabut tipis yang bergelayut di antara pepohonan semakin tebal, seakan menyembunyikan makhluk-makhluk tak kasat mata yang kini menjadi saksi bisu dari pertempuran ini. Prabu Siliwangi kembali merapal mantra. Suaranya berat dan menggelegar, seperti guntur yang mengancam akan menghantam dengan bumi. Satu ayunan tongkat kerajaannya, tanah di sekitar Sunan mulai retak. Getaran yang dahsyat menghantam, menciptakan lubang besar di bawah kaki Sunan Kalijaga, seolah mencoba menyeretnya ke dalam jurang kegelapan. Namun Sunan berdiri tenang. Wajahnya tetap damai. Meski bumi di sekitarnya hanya mulai tangannya, memohon perlindungan kepada Allah, dan seketika tanah yang seakan tunduk pada kekuatan doa yang dipanjatkannya. Prabu Siliwangi melihat hal
itu dengan amarah yang memuncak. Baginya ini adalah penghinaan yang telah ia pelajari seumur hidupnya. Berdaya di hadapan Sunan yang hanya bersenjatakan doa. Kau pikir hanya dengan berdoa kau bisa melawan kekuatan suara Prabu Pajajaran marah. Ia tak ingin percaya bahwa yang Sunan Kalijaga kelembutan mampu mengatasi serangan-serangan mematikan. Sunan Kalijaga tak menghiraukan kemarahan itu. Baginya ini bukan soal kekuatan siapa yang lebih hebat. Kebijaksanaan dan kesabaran yang akan menjadi penentu. Prabu Siliwangi. Ki Sunan berseru lembut, kekuasaan dan ilmu yang kau banggakan hanyalah kekuatan sejati berasal dari keimanan, dari hati yang tunduk pada Sang Pencipta. Aku tidak datang untuk menaklukkanmu, tetapi untuk menunjukkan jalan yang lebih terang. Justru membakar semangat dengan cepat. Ia kembali merapal mantra yang lebih kuat. Kali ini, angin besar berputar di sekeliling Sunan Kalijaga. Pusaran angin yang bisa mencabut pohon-pohon besar dari akarnya. Pohon-pohon yang tumbang terhempas ke segala arah. Namun, Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak di tengah kekacauan. Dia tidak bergerak. Hanya mulutnya yang bergerak. Melantunkan zikir dan doa. Meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Angin yang tadinya mengamuk seolah-olah menghilang pada kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dari yang kekuatan fisik. Prabu Siliwangi mulai merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Meski tak diakuinya, di dalam hatinya mulai tumbuh keraguan. Ia telah menggunakan ilmu tertingginya. Namun Sunan Kalijaga tetap tak tergoyahkan. Setiap serangan gaib yang ia lepaskan ditelan kesabaran. Namun Prabu tidak ingin menyerah. Sunan dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya, ia mengeluarkan satu jurus terakhir. Ini adalah ilmu warisan leluhurku. Jika tanya dengan suara yang penuh kebencian, kau tak akan mampu menahan gerakan cepat. Prabu Siliwangi menancapkan setongkatnya ke tanah. Dari tanah yang retak itu, muncul sosok-sosok raksasa yang menjulang tinggi. Makhluk-makhluk gaib itu adalah kekuatan mereka bergerak yang dimiliki oleh leluhur Sunda. Dengan langkah berat, mendekati Sunan Kalijaga. Dengan tatapan mata yang menyala-nyala, udara di sekitar mereka bergetar, menandakan betapa dahsyat kekuatan yang mereka bawa. Namun Sunan Kalijaga tidak bergeming, matanya menatap lurus ke depan. Penuh keyakinan bahwa kekuatan sebesar apapun tidak akan mampu menggoyahkan iman yang kokoh. Dengan satu nafas panjang, dia merentangkan tangannya ke langit. Allah yang Maha Besar. Ya Allah, Engkau Maha Pelindung. Jauhkan kami dari keburukan. Terdengar namun penuh kekuatan. Tiba-tiba, angin yang tadinya diam berhembus kencang kali ini, bukan untuk menghancurkan. Angin itu berputar lembut mengelilingi Sunan, pelindung tak kasat mata yang membuat makhluk-makhluk gaib yang diciptakan Prabu tak mampu mendekat. Setiap langkah mereka menuju Sunan seolah terhenti di udara. Mereka mengerang, mencoba menyerang. Namun tidak satupun dari mereka bisa menembus. Yang melingkupi Prabu Siliwangi mulai kehilangan kendali yang telah ia kumpulkan selama ini tampak sia-sia di hadapan Sunan Kalijaga. Bagaimana semua serangannya bisa ditangkis hanya dengan kekuatan spiritual. Keringat dingin membasahi dahinya, namun dia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Ini belum selesai. Sunan ikatannya dengan suara serak. Aku akan terus bertarung sampai kau tunduk. Sunan Kalijaga menatap Prabu Siliwangi penuh belas kasih. Kekuatan yang kau gunakan tidak akan membawa kemenangan. Kau harus menyadari ini bahwa bukan soal menang atau memilih jalan yang benar. Aku tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Prabu terdiam. Di balik tatapan marahnya, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Di dalam hatinya mulai tumbuh perasaan takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, tetapi takut pada kebenaran yang selama ini ia tolak. Hatinya mulai guncang. Langit mulai gelap. Bukan hanya karena malam yang menjelang, juga karena awan pekat yang menggelayut. Di atas hutan keramat, Sunan Kalijaga berdiri tenang, sementara Prabu Siliwangi masih merasakan
Amarah membara dalam dadanya. Namun di tengah-tengah kemarahannya ada kekosongan yang mulai merayap di hati sang Prabu. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa semua kekuatan yang ia lepas telah gagal menghancurkan Sunan. Prabu Siliwangi merasakan tubuhnya mulai lelah. Namun tekadnya belum luntur. Dia memegang tongkat kerajaannya erat-erat, menarik nafas dalam, dan kemudian mengarahkan tongkat itu ke langit. Sebuah kilat menyambar, membelah langit yang gelap. Getarannya begitu kuat hingga tanah Prabu pun berteriak penuh kemarahan. Dia aku tak akan menyerah. Pajajaran tidak akan tunduk pada ajaran Kalijaga menatap Prabu dengan penuh kesabaran. Hatinya tidak dipenuhi tetapi rasa justru dia tahu kasih sayang yang mendalam. Pertarungan ini bukan tentang kemenangan pribadi. Ini adalah tentang hati seorang raja yang mata tersesat dalam kekuatan Sunan dunia, kemudian melantunkan doa dalam diam. Doanya adalah permohonan kepada Allah dan cahaya yang masih terjebak dalam kegelapan. Tiba-tiba dari langit muncul seberkas cahaya awan pekat terang yang memancar tepat di atas Sunan Kalijaga. Terang memancar ke segala arah, menyelimuti Sunan dan mengusir bayangan kegelapan yang tadi menguasai hutan. Cahaya itu bukan hanya sekadar simbol kehadiran yang maha kuasa, sebuah tanda bahwa kekuatan ilahi selalu berada di atas segala bentuk kekuatan duniawi. Prabu Siliwangi memandang cahaya itu dengan tatapan. Untuk pertama kalinya ia merasa gentar. Cahaya itu tetapi hanya menyelobos masuk ke dalam hatinya, mengusik kesombongan dan keangkuhannya. Ia mundur selangkah, mencoba menolak apa yang dilihatnya. Namun hatinya bergetar hebat. Ini igumamnya dengan suara rendah, lebih kepada dirinya sendiri. Sunan Kalijaga membuka mata, menatap Prabu dengan penuh kelembutan. Prabu, ia ucapnya pelan. Suaranya begitu lembut, cahaya ini adalah tanda kasih sayang Allah. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menuntunmu. Kau telah menggunakan segala kekuatanmu. Tapi sekarang saatnya kau jalan ini bisa menjadi akhir dari atau awal dari jalan yang lebih terang. Prabu Siliwangi terdiam, merasakan konflik batin yang semakin dalam kuat hidupnya. Ia selalu percaya bahwa kekuatan adalah yang paling ilmu leluhur. Namun sekarang, di hadapan cahaya ini, semua yang ia yakini tampak rapuh. Ia bisa merasakan kekuatan bagaimana mungkin seorang senjata tanpa pasukan mampu mengalahkan seluruh kekuatan gaib yang telah ia kumpulkan. Namun Prabu belum sepenuhnya mendalam hatinya masih ada sisa kebanggaan yang tak ingin ia lepaskan. Tidak mungkin, diteriaknya, mencoba melawan keraguan yang mulai menguasai pikirannya. Ini hanya ilusi. Kau menggunakan sihir untuk menipuku Sunan. Suaranya menggema di hutan. Namun, getaran dalam hatinya Sunan bisa disembunyikan lagi. Ya, ini bukan sihir adalah cahaya dari Sang Pencipta. Jika kau bersedia membuka hatimu, kau akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kekuasaan ilmu dan semua yang kau banggakan hanyalah sementara. Yang kekal adalah iman dan kebenaran. Prabu Siliwangi merasa mencoba menguatkan dirinya. Namun setiap kali ia menatap cahaya yang memancar dari Sunan Kalijaga, hatinya terasa semakin goyah. Dalam sekejap, segala kemarahan dan kebencian dia mulai merasakan yang sebelumnya. Bukan ketakutan terhadap kekalahan, tetapi ketakutan terhadap kebenaran yang selama ia tolak. Aku. Prabu mulai berbicara. Suaranya bergetar. Dia ingin berkata lebih banyak. Namun lidahnya terasa keluh, pandangannya kabur. Tubuhnya limbung. Cahaya yang memancar dari Sunan Kalijaga semua pertahanannya, meninggalkan dirinya tanpa topeng kebanggaan. Tongkatnya terlepas dari genggamannya tanpa suara. Dia merasa takluk, bukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh kebenaran Kalijaga mendekati Prabu dengan langkah perlahan. Tidak ada sorak kemenangan, rasa belas kasih yang dalam. Dia tahu, ini bukan akhir dari perjalanan Prabu Siliwangi, melainkan awal dari sebuah perubahan. Prabu Y.
ucapnya lembut. Ye, tidak ada yang perlu kau takutkan. Cahaya ini datang untuk menuntut, bukan untuk menghancurkan. Semua orang bisa tersesat, tetapi pintu terbuka bagi yang mau kembali. Air mata mulai membasahi wajah Prabu Siliwangi sebelumnya. Tidak di medan perang, tidak di hadapan musuh, namun kali ini ia tak bisa menahan perasaan yang membanjiri dirinya yang selama ini ia pertahankan. Runtuh dalam sekejap, digantikan oleh rasa penyesalan. Apa yang harus kulakukan? Sunan ditanyanya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh tangisnya. Sunan Kalijaga meletakkan tangannya dengan lembut. Prabu, bukalah hatimu Prabu, terimalah kebenaran dengan ikhlas. Jalan yang benar tetapi tidak selalu mudah, jalan yang akan membawamu kepada kebahagiaan yang sejati. Di tengah hutan yang kini Prabu Siliwangi bukan kepada Sunan, tetapi kepada kebenaran yang selalu cahaya yang memancar dari Sunan Kalijaga mereka berdua, seolah menandakan akhir dari pertarungan dan awal dari sebuah perjalanan baru bagi Prabu Siliwangi. Malam itu semakin pekat, namun cahaya yang mengelilingi Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tetap memancar. Terang menyinari hutan yang sebelumnya gelap gulita. Prabu Siliwangi masih berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar oleh perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa telah menemukan kebenaran yang selama ini ia tolak. Tetapi di sisi lain, egonya sebagai penguasa tidak bisa menerima bahwa ia harus menyerah begitu saja. Dengan nafas berat, Prabu Siliwangi mengangkat kepalanya, menatap Sunan Kalijaga yang berdiri tenang di hadapannya. Yang memancar dari tubuh Sunan seakan membakar sisa-sisa. Namun meski hatinya dalam dirinya ada bagian dari dirinya yang belum siap menerima kekalahan. Sunan, dikata Prabu dengan suara yang nyaris berbisik, apakah ini benar-benar akhir dari kekuatanku? Apakah tidak ada lagi jalan bagi seorang raja kehormatan aku dan kejayaan? Sunan Kalijaga menatap Prabu dengan pandangan penuh belas kasih. Di kekuasaan duniawi memang bisa memberikan kejayaan, itu semua hanya sementara. Kebenaran sejati tidak terletak pada kekuatan atau kehormatan, tetapi pada kedekatan telah kita dengan Sang Pencipta. Namun pertarungan yang sesungguhnya bukanlah melainkan melawan dirimu sendiri. Prabu terdiam, meresapi kata-kata itu. Dalam hati ia tahu bahwa Sunan benar. Selama ini ia selalu menganggap bahwa kejayaan Pajajaran hanya bisa dipertahankan yang telah ia warisi dari leluhur. Namun sekarang, di hadapan Sunan Kalijaga, semua itu ia mulai merasakan kekosongan yang selama ini ia abaikan. Tapi di balik perasaan itu ada ketakutan yang mendalam. Takut kehilangan identitasnya dan sebagai raja yang kuat. Tidak, J.E. Prabu akhirnya berkata dengan suara yang lebih keras. Ia bangkit berdiri, meski tubuhnya masih terasa lemah. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku adalah Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Aku tidak bisa meninggalkan semua yang karena kata-kata seorang Sunan. Matanya memancarkan kegigihan. Namun Sunan bisa melihat bahwa di balik kegigihan ada keraguan yang semakin dalam. Sunan Kalijaga tetap tenang meski melihat mulai menyentuh hatinya melawan kebenaran. Prabu, Sunan kembali berkata, di jalan yang kau tempuh penuh dengan kebanggaan. Namun kebanggaan itu telah membuatmu tidak buta ada kehormatan, kebenaran adalah cahaya. Kau telah melihat sendiri bagaimana semua kekuatanmu tidak mampu mengalahkan kebenaran yang datang dari Allah. Itu seperti cambuk yang menyakitkan bagi Prabu. Ia menyertakan gigi, mencoba menahan emosi yang meluap-luap. Cahaya, kebenaran. Apa gunanya semua itu? Apa gunanya kehilangan kerajaanku? Jika itu berarti aku harus melepaskan semua yang terdengar dicapai dengan kebingungan. Prabu Siliwangi pernah merasa seperti ini sebelumnya. Ia terjebak di antara keinginannya untuk mempertahankan kekuasaan dan kebenaran yang mulai menggerogoti hatinya. Sunan Kalijaga menyadari nafas bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Kau tidak akan kehilangan apapun, Prabu. Justru dengan menerima kebenaran, kau akan mendapatkan lebih dari yang
Pernah kau bayangkan kekuasaan dan kejayaan duniawi tidak akan bertahan selamanya. Yang tulus akan membawamu pada kehidupan yang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menuntunmu. Prabu Siliwangi masih belum siap menerima kebenaran berbalik. Menatap hutan yang sunyi di sekelilingnya, dalam hatinya ia merasakan kepanikan yang semakin besar. Apakah ini benar-benar akhir dari kejayaannya? Apakah Pajajaran akan runtuh jika ia menerima? Pikiran-pikiran itu berkecamah dalam kepalanya, berat di pundaknya. Dengan penuh kekalutan, Prabu merapal mantra terakhirnya. Kali ini, dengan seluruh sisa kekuatan ia yang masih dimilikinya, memanggil kekuatan leluhur yang selama ini ia andalkan. Namun yang muncul bukanlah kekuatan yang dahsyat seperti melainkan sebelumnya. Angin sepoi-sepoi yang nyaris tidak terasa. Prabu terkejut. Matanya membelalak melihat betapa lemah mantranya kini. Tubuhnya yang gagah mulai seolah-olah seluruh kekuatan yang ia miliki telah hilang. Ditelan cahaya yang menyelubungi Sunan Kalijaga, Prabu jatuh berlutut lagi. Kali ini bukan karena kekalahan fisik, dia menangis. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Adalah tangisan seorang raja yang kehilangan seorang manusia yang akhirnya menyadari bahwa kekuatan yang selama ia banggakan tidak bisa menolongnya di hadapan kebenaran yang sejati. Sunan Kalijaga berjalan mendekat lalu menunduk di samping Prabu. Tidak ada yang perlu kau takutkan Prabu. Kebenaran tidak akan menghancurkanmu, melainkan akan membangkitkanmu. Ini bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang baru. Perjalanan yang akan membawamu pada kedamaian sejati. Yang basah oleh air mata menatap Sunan dengan tatapan yang penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Prabu Siliwangi merasa takluk bukan oleh musuh, tetapi oleh dirinya sendiri. Dalam keheningan malam yang kini kembali damai, Prabu akhirnya menyadari bahwa pertarungan ini bukanlah tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang siapa yang bersedia menerima kebenaran dengan hati yang terbuka. Suasana di hutan yang tadinya dipenuhi oleh kilatan cahaya dan getaran kekuatan mistis, kini berubah menjadi sunyi. Angin berhenti berhembus, seolah menyaksikan pertarungan batin terakhir yang terjadi di antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga. Cahaya yang menyelimuti Sunan masih berpindah lagi secerah kedamaian mulai menyelimuti tempat itu. Tetapi tidak demikian dengan hati Prabu Siliwangi. Ia masih terduduk di tanah, terpaku oleh kebingungan dan penyesalan yang bercampur aduk. Di dalam hati Prabu Siliwangi ada ketakutan yang begitu mendalam. Bukan lagi karena kekalahan fisik ia alami, melainkan karena ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang berubah dalam dirinya. Kekuatan yang selama ini ia banggakan terasa semakin pudar. Dan setiap kali ia mencoba untuk menggapai sisa-sisa kejayaannya, ia memandang Sunan Kalijaga yang berdiri dengan tenang, seolah tak tergoyahkan oleh Prabu bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki ketenangan sebesar itu di tengah kekacauan? Sunan Kalijaga yang telah melihat segala bentuk perlawanan dan kebimbangan dalam diri Prabu akhirnya berbicara lagi. Prabu, catnya dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Di perjalananmu sebagai raja besar belum selesai. Tapi untuk melanjutkannya, kau harus melepaskan sesuatu. Kekuatan yang selama ini andalkan hanyalah kekuatan sejati. Jika kau bersedia membuka pintu untuknya. Mendengar kata-kata itu, hati Prabu terasa semakin berat. Ia tidak ingin mengakui bahwa segala yang telah ia ini hanyalah ilusi. Selama hidupnya, ia selalu diajarkan dan kekuasaan adalah segalanya. Namun kini ia mulai melihat sisi lain. Sisi yang selama ini ia abaikan. Tapi untuk menerima kebenaran itu, berarti ia harus melepaskan semua yang telah ia bangun. Dan itu
adalah keputusan yang terlalu berat untuk diambil. Mata Prabu menatap kosong ke depan. Ia mulai mengingat semua pertempuran yang telah ia lalui. Kemenangan gemilang, penghormatan dari rakyatnya. Namun entah mengapa, semua itu sekarang tampak seperti bayangan yang jauh. Dulu, ia merasa bangga setiap kali berhasil menaklukkan musuh. Tetapi kini perasaan itu tak lagi ada. Terasa seperti kemenangan, kini justru terasa kosong. Keheningan itu, tiba-tiba ia teringat pada masa kecilnya. Ia teringat pada ayahnya, yang dulu sering mengajaknya duduk saat di tepi sungai. Nah, Kei, ayahnya pernah berkata, di kekuasaan bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kau taklukkan, tetapi tentang seberapa banyak yang saat bisa kau lindungi. Prabu terlalu muda untuk memahami kata-kata tersebut. Baginya, seorang raja adalah seseorang yang bukan seseorang dunia, yang hanya melindungi. Namun kini di bawah pohon besar itu, kata-kata ayahnya terasa lebih jelas dari sebelumnya. Mungkin yang selama ini ia adalah arti dari kekuatan sejati. Ia terlalu sibuk menaklukkan, hingga lupa bahwa seorang pemimpin yang besar adalah pemimpin yang bisa membawa kebaikan dan kebaikan lain. Itu tidak selalu datang dari kekuatan mistis. Sunan Kalijaga akhirnya mendekat. Perlahan namun pasti, ia bisa melihat bahwa Prabu sudah mulai mencapai titik di mana hatinya mulai membuka. Tanpa mengatakan apa-apa, ia duduk di samping Prabu, membiarkan keheningan berbicara. Lebih banyak keduanya duduk diam untuk beberapa saat. Hanya ditemani suara angin yang menghembus lembut di antara pepohonan. Setelah beberapa lama berbicara, suaranya pelan, namun Sunan katanya, "Aku sudah lelah selama ini. Aku berpikir bahwa kekuasaan adalah dengan kekuatan aku bisa menjaga Pajajaran selamanya. Tetapi kini, aku merasa kosong. Semua yang pernah aku capai terasa tak berarti." Sunan menatap Prabu dengan pandangan penuh pengertian. Itu adalah pertanda Prabu, pertanda bahwa hatimu sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kekuasaan. Terkadang dalam kelelahan itu, kita justru menemukan diri kita yang sebenarnya. Mungkin sudah saatnya kau berhenti berlari dan mulai mendengarkan hatimu sendiri. Terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia tahu bahwa Sunan benar. Selama ini ia terus berlari mengejar kejayaan untuk merenung apa yang sebenarnya mungkin ia kerjakan melawan dirinya sendiri. Apakah aku masih bisa memperbaiki semuanya? Suaranya penuh keraguan. Apakah aku masih punya kesempatan untuk membawa Pajajaran ke jalan yang benar? Sunan Kalijaga tersenyum lembut. Selalu ada kesempatan Prabu. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Selama niatmu tulus, Pajajaran masih bisa menjadi kerajaan yang dengan cara yang berbeda. Kekuatanmu tidak harus hilang, tetapi harus diarahkan pada kebenaran. Perlahan, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Untuk pertama kalinya dalam waktu ia merasa bahwa ada harapan yang tidak datang dari kekuatan mistis atau kejayaan duniawi, tetapi dari kedamaian yang perlahan mulai merasuki hatinya. Dan di malam yang sunyi itu, di bawah pohon besar yang menjadi saksi atas kebimbangannya, Prabu Siliwangi akhirnya menemukan cahaya di ujung kegelapan. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kekuatan apapun. Karena itu adalah cahaya dari mulai beranjak menjelang fajar. Ketika Prabu Siliwangi merasakan semangat mengalir dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, ia terjebak dalam paradigma lama. Kini, setelah perbincangan dengan Sunan Kalijaga baru menjalma, ia mengerti bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir.